yang pertama orang yang bakhil, kemudian yang kedua orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan yang ketiga adalah orang yang adu domba. Nah, ini adalah bagian dari akhlak tercela, akhlak madmumah, yang terkadang kita tidak sadar juga bisa terpeleset untuk melakukannya. Tiga hal ini juga berat terkadang untuk kita antisipasi supaya kita tidak melakukannya. Contohnya adalah ini wa'akin ini durhaka kepada orang tua dari kutipan kalamnya Gusti Allah di dalam Al-Quran. Bagian dari misalkan durhaka kepada orang tua adalah kamu mengatakan saja. Itu ekspresi kamu bantah kepada orang tua dengan ucapan di dalam Al-Quran itu. Atau ufin saja itu bagian dari durhaka. Apalagi sampai kemudian engkau menyakiti hatinya. Contoh sepelenya yang sering kami sampaikan kepada anak-anak SMK adalah ketika sampai diminta bantuan kepada orang tua untuk membelikan masakan-masakan, tubaske tahu nando, dan dengan santainya engkau kemudian menjawab, wegah bu, aku lagi asik ngegame. Nah, ini bagian dari bantah atau akin durhaka kepada orang tua, walaupun ini levelnya masih kecil. Tapi kalau ini sampai menyakiti orang tua, bahaya. Karena sudah didawahkan oleh Kanjeng Nabi bahwa ridho Allah diridhol walidain. Jadi ridhonya Gusti Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Nah, makanya ini sangat sinergis sekali ketika surga bisa mengecam. Kamu gak bisa masuk surga, tak haramkan kamu. Lawang kamu sudah didoakan orang tua, istilahnya kamu sudah menyakiti orang tua kamu, kok kamu enak-enak masuk surga gitu. Makanya kemudian orang tua ini kadang bisa mensyafaati anaknya besok. Atau sebaliknya, anak ini juga bisa mensyafaati orang tuanya besok. Tergantung bagaimana hubungan antara orang tua dan anak itu. Jadi mari kita sama-sama untuk bagaimana supaya kita jangan sampai melakukan kedurhakaan kepada orang tua walaupun sebatas perkataan-perkataan itu. Sebatas perkataan-perkataan yang kadang bisa menyakiti hati orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga ini adalah adu domba. Adu domba ini juga bahaya sekali. Ketika kadang ini digunakan semacam guyonan semata. Atau kalau kita bawa pada fenomena hari ini, kadang orang itu memanfaatkan adu domba itu untuk menaikkan bagaimana supaya YouTube-nya, medianya dilihat oleh orang banyak, supaya dia bisa menjadi terkenal dan lain sebagainya, sehingga apapun itu dilakukan oleh orang tersebut sehingga dia menjadi semakin populer, menaikkan pangkatnya sendiri dengan menggunakan cara-cara yang akhlak tercela tersebut atau yang dimaksud dengan namimah atau adu domba. Ini juga bahaya. Ancamannya surga melarang masuk bagi orang yang adu domba. Nah, ini masih bagian dari bakhil itu ya. Kami lanjutkan lagi pesan baginda kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, wahai Ali, lamma khalaqallahul jannah. Waktu Allah itu menciptakan surga, qalat, maka surga itu bertanya kepada Allah, ya Rabbi, wahai Gustiku, wahai pangeranku, lima khalaqtani, untuk siapa aku ini diciptakan. Jadi ini semacam dialog antara surga ciptaannya Allah ini dengan Gusti Allah, dialog. Surga bertanya kepada Allah, ya Allah, panjenengan niki dadosaken kula damel sinten mawon. Kenging napa kok jenengan damel kula iki kagem sinten mawon. Allah kemudian menjawab, qala likulli sakhi. Ternyata salah satu sebab Allah menciptakan surga adalah untuk orang-orang yang dermawan, sakhiyun.
watakiyun, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian surga itu menjawab, qalat, jawab sinten surga, raditu, saya rela Gusti nek jenengan niku ndadosaken kula kagem tiang-tiang ingkang loman lan ugi tiang-tiang ingkang bertakwa. Kula seneng, ikhlas, ridho kula Gusti. Nah, ini kemudian lanjut waqalat annar. Kemudian ini neraka juga protes, bertanya, ya Rabbi lima khalaqtani, ya Allah, untuk siapa aku ini diciptakan, kata neraka. Kemudian Allah menjawab, qala likulli bakhilin, bagi orang-orang yang bakhil, wa mutakabbirin, dan orang-orang yang sombong. Kemudian jawabannya neraka apa? Qalat ana lahuma. Nah, nggih Gusti, panci niki kula bagiane orang-orang yang pelit dan kemudian orang-orang yang sombong. Nah, ini adalah dialog antara surga dan neraka. Dua-duanya sama-sama bertanya, akan tapi jawabannya dari Allah ini berbeda. Yang menarik di sini adalah kata kunci tentang bab ini adalah bakhil dan kemudian ditambahi mutakabbir. Jadi neraka ini ternyata diciptakan oleh Allah bagi orang-orang yang bakhil, medit, wa mutakabbir, dan orang-orang yang sombong. Sombong ini hampir sama. Mutakabbir ini kan harusnya kalau kita sadar diri bahwa mutakabbir ini adalah haknya Gusti Allah. Haknya Allah yang sombong, yang maha sombong. Manusia sebagai ciptaannya tidak boleh sombong. Ketika sombong sedikit, maka ganjarannya sama dengan iblis waktu itu, diusir dari surga dan dilaknat oleh Allah. Ceritanya panjang ya kalau masalah itu ya. Jadi mari kita sama-sama agar senantiasa menjauhi dari perkara-perkara akhlak tercela ini. Di antaranya adalah bakhil, yaitu pelit, kemudian sombong, dan kemudian yang ketiga adalah tadi ya, namimah, adu domba kepada sesama. Mari kita sama-sama saling evaluasi diri. Semoga Ramadan ini menjadi wahana kita, tempat kita untuk merefleksikan diri supaya nilai-nilai yang negatif itu hilang. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.